Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini perkuliahan kita akan membahas tentang frekuensi kompleks. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari dari frekuensi kompleks itu adalah macam-macam sinyal sinusoidal. Nah, yang sebelumnya yang kita kenal cenderungnya adalah sinyal sinusoidal pada listrik AC. Nah, sekarang kita akan bahas secara lengkap macam-macam sinyal sinusoidal itu apa, yang nantinya akan menjadi latar belakang kenapa adanya frekuensi kompleks gitu. Kalau frekuensi biasa yang sudah kita bahas juga ada di listrik AC, yaitu pada omega itu ya. Frekuensinya frekuensi bukan kompleks. Nah, sekarang yang kompleks. Nah, itu terjadi karena memang sinyal sinusoidal itu tidak selalu sebagaimana yang sudah kita pelajari di listrik AC. Mungkin persamaannya hanya misalkan tegangan adalah Vm sin omega T plus theta atau Vm cos omega T plus theta. Itu tidak hanya seperti itu, gitu ya. Oke, sinyal yang keluar dari sumber listrik AC sebenarnya berupa sinyal sinusoidal dengan nilai peredaman tertentu. Nah, jadi sebenarnya dari listrik AC pun yang kita pelajari kemarin itu sudah ada penyederhanaan. Artinya peredamannya itu kita anggap tidak ada gitu. Hal tersebut dikarenakan sinyal listrik AC tidak mungkin langsung keluar dari sumber dengan nilai konstan, tapi dimulai dari nilai 0, kemudian membesar dan konstan pada nilai tertentu. Nah, jadi pada listrik AC juga sebenarnya bukan hanya sinyal sinusoidal biasa, tapi sinyal sinusoidal yang ada redamannya. Nah, berikut adalah persamaan lengkap dari fungsi sinusoidal sumber listrik AC. Nah, jadi kalau secara lengkapnya persamaan sumber tegangan dari listrik AC itu dituliskan dengan Vm eksponen tau T cos omega T plus theta. Nah, jadi di sini ada tambahan eksponen tau kali T. Nah, ini disebut dengan konstanta peredaman. Dengan tau-nya sendiri disebut faktor peredaman. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan, misalkan faktor peredamannya itu 0, kemudian frekuensi omeganya itu 0, maka ya tinggal VT saja ya. Karena ini eksponen 0 itu 1, cos 0 itu 1 gitu ya, sehingga tinggal VT-nya sama dengan Vm. Sehingga nanti akan didapatkan sinyal sinusoidal yang lurus gitu ya. Sinyal yang lurus gitu, tanpa ada gelombangnya. Nah, kemudian ketika theta-nya itu tau-nya itu 0, kemudian omeganya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini seperti atau sebagaimana sumber tegangan listrik AC yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi tanpa ada redaman, maka nanti akan bergelombang seperti ini. Oke. Selanjutnya kalau misalkan faktor redamannya itu lebih dari 0 dan omeganya 0, nanti akan didapatkan sinyal sinusoidal yang linier seperti ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau faktor peredamannya kurang dari 0 dan omeganya 0, maka nanti akan kita dapatkan sinyal sinusoidal yang landai ke bawah gitu ya. Kemudian kalau misalkan faktor peredamannya lebih dari 0, omeganya tidak sama dengan 0, jadi lengkap seperti ini, maka nanti kita akan dapatkan sinyal sinusoidal yang makin membesar ya sinyalnya. Kemudian kalau faktor peredamannya kurang dari 0, omeganya tidak sama dengan 0, maka kita akan dapatkan sinyal sinusoidal yang semakin mengecil begitu ya. Nah, itu macam-macam dari sinyal sinusoidal dengan variasi faktor redaman dan frekuensinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke penulisan fasor frekuensi kompleks. Nah, kembali lagi di sini dituliskan dalam bentuk fasor. Sebelumnya juga sudah kita pelajari ya. Nah, ini kenapa harus dituliskan dalam bentuk fasor? Biar di dalam perhitungan matematiknya kita lebih mudah menghitungnya ya. Ketika kita tuliskan dalam bentuk fasor dibandingkan kalau masih dalam keadaan frekuensi kompleks biasa ya. Nah, ini untuk yang tidak ada faktor peredamannya. Nah, VT sama dengan Vm cos omega T. Ini kalau misalkan kita tulis dalam bentuk fasor, nah sebagaimana yang sudah kita tahu ya, itu Vm eksponen I theta. Eksponen I theta. Oke.
eksponen I theta. Theta-nya itu yang ini. Gitu. Sehingga nanti bisa dituliskan dalam bentuk fasor Vm ya dengan sudut theta. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan ada faktor peredamannya eksponen tau T seperti ini. Cara menuliskannya bagaimana? Cara menuliskannya di sini eksponennya ya tidak hanya omega T plus theta. Di sini perbedaannya. Nah, ada tau T-nya ya, sehingga nanti eksponennya itu ada I omega plus tau. Nah, I omega plus tau-nya ini itu akan menjadi frekuensi kompleks S, yaitu I omega plus tau. Nah, sehingga karena eksponennya ini ada frekuensi kompleksnya ya S, nah, di mana S-nya itu I omega plus tau. Nah, itulah yang akan membedakan dengan frekuensi biasa. Kalau yang biasa hanya I omega saja, kalau yang kompleks itu S. S-nya isinya I omega plus tau. Tau-nya ini faktor redaman. Sedangkan di dalam penulisan fasornya cenderung sama, hanya di depan sini saja yang mendefinisikan yang berbeda, yaitu Vs. Artinya tegangannya itu memiliki fungsi frekuensi kompleks. Sedangkan yang awalnya V sama dengan I omega. Artinya tegangannya itu memiliki fungsi terhadap omega saja ya gitu. Oke. Misalkan kita pengen mencari impedansi dari frekuensi kompleks. Yang pertama ada resistor. Nah, resistor itu kita tahu hambatannya kan R saja. Jadi tanpa ada omega atau frekuensinya ya. Sehingga ketika di dalam bentuk frekuensi kompleks pun hanya R saja. Induktor ya biasanya kita tahu persamaan hambatannya itu omega kali L. Nah, sekarang karena kita menggunakan frekuensi kompleks, maka diganti S kali L. Di mana S-nya frekuensi kompleksnya. Sedangkan pada kapasitor, itu biasanya yang kita kenal 1 per omega C. Nah, sekarang omeganya diganti S, di mana S-nya itu adalah frekuensi kompleks. Nah, dari frekuensi dari hambatan yang sudah kita pelajari, di mana setiap hambatan itu mengandung frekuensi kompleks gitu, maka kita bisa gabungkan antara tegangan, hambatan, dan arus dalam bentuk hukum Ohm. Nah, di mana hukum Ohm-nya ini juga memiliki fungsi frekuensi kompleks. Maka Vs sama dengan Zs kali Is. S-nya adalah frekuensi kompleksnya. Oke, kita masuk ke contoh soal 1 ya. Aplikasinya. Tentukan persamaan arus listrik yang mengalir pada rangkaian di bawah ini. Jadi di rangkaiannya itu ada resistor 2 ohm, ada induktor 1 farad, dan ada kapasitor 1 Henry. Di mana sumber tegangan AC-nya itu berupa sumber tegangan frekuensi kompleks. Nah, itu ditunjukkan ada eksponen ini atau ada nilai redamannya. 5 eksponen min T cos 2T. Ya. Nah, untuk menentukan arus listrik, persamaan arus listrik, tentu kita harus mencari hambatannya dulu ya. Hambatan pada resistor itu hanya langsung 2 ohm ya. 2 ohm saja. Hambatan pada induktor rumusnya kan S kali L. Karena induktansinya itu 1 farad, maka sama dengan S saja. Kemudian pada kapasitor 1 per SC. C-nya kembali lagi 1 sehingga tinggal 1 per S. Nah, ini biarkan S dulu atau biarkan dalam bentuk frekuensi kompleks. Jangan diuraikan dulu ke dalam frekuensi kompleksnya apa. Kalau frekuensi kompleksnya apa bisa kita lihat I omega plus tau ya. I omega, omeganya itu 2. Jadi 2I ini ya. Tau-nya itu ini di depan dari T ini. Min T, berarti kan min 1. Jadi 2I min 1 itu nilai frekuensi kompleksnya. Setelah itu kita akan menentukan hambatan totalnya. Nah, hambatan total karena rangkaiannya seri maka langsung ditambah ya. Jadi ZR ditambah ZL ditambah ZC. Sehingga kalau kita jumlahkan maka 2 ditambah S ditambah per S. Nah, ini tinggal matematika biasa, tinggal samakan penyebutnya. Nanti akan dihasilkan 2 ditambah S kuadrat ditambah 1 per S. Nah, kemudian setelah kita dapatkan persamaan akhir seperti ini, S-nya atau frekuensi kompleksnya bisa kita ubah ke dalam bentuk aslinya yaitu 2I min 1. Ini disubstitusikan ya 2I min 1. Nah, terus mengikuti perhitungan nanti sampai di sini. Kemudian min 4I min 2 ini dijadikan fasor ya atau dituliskan dalam bentuk fasor. Nanti ketemu seperti ini. Sudah kita pelajari, harusnya sudah bisa. 2I min 1 juga sama diubah dalam bentuk fasor seperti ini.
terus kita bagi. Kalau dibagi itu kan sama saja kayak dikurangi gitu. Maka nanti dihasilkan ini ya hasilnya. Sehingga nanti terakhir kita dapatkan hambatan totalnya itu 1,6 dengan sudutnya 30 derajat. Itu adalah hambatan total dengan frekuensi kompleks. Nah, kemudian kita akan mencari nilai arus listriknya. Arus listrik berarti V per Z. V-nya kalau dituliskan dalam kompleks, kembali lagi, Vm-nya kan 5, sudutnya 0, jadi 5 dengan sudut 0. Hambatan totalnya tadi sudah kita hitung, nilainya 1,6, sudutnya 30. Kalau kita bagikan, 5 dibagi 1,6 itu 3,125. Sudutnya kalau dibagi itu sama saja kayak dikurangi kalau di dalam aturan fasor, ya, sehingga min 30 derajat. Nah, sehingga kalau misalkan kita ubah dalam bentuk persamaan, 3,125 ini menjadi IM atau arus maksimumnya. Kalau untuk faktor peredamannya sama kayak tegangan, min 1 berarti eksponen min T, cos 2T, omeganya juga sama. Nah, yang membedakan di sini, nah ini beda fasenya adalah min 30. Jadi arusnya tertinggal 30 derajat terhadap tegangannya. Ya, nah inilah hasil dari persamaan arus listriknya. Untuk contoh soal kedua, ya, saya kira ini mudah, hanya menentukan frekuensi kompleksnya saja. Saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ini ada tugas, ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 tugas, silakan dikerjakan. Kemudian dikumpulkan sebagaimana aturan perkuliahan gitu ya. Oke, saya cukupkan videonya. Nanti kalian bisa tonton, kalian baca, kemudian kalian pahami, kemudian dikerjakan soalnya. Cukup ya video hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.